dan mensyariahkan saham masyarakat. Jadi kita beda sama Jakarta, kalau orang Bandung tuh pasti investasiin buat sekolah anak. golf itu something new gitu. Kayak kupu-kupu gitu. Ayahku tuh satpam gitu kan. Selamat pagi, siang, sore, atau kapanpun waktu yang teman-teman pakai untuk mendengarkan podcast ini. Kembali lagi bersama saya Panji, dan bersama saya di seberang benua ya ada Firman. Beliau ini Halo Mas Panji. halo ya. Beliau ini lagi di Australia nih, dan kalau buat yang dengerin di YouTube mungkin ngelihat layarnya kanan kirinya ada dua universitas di Apit di Brisbane ya. Ada UQ sama QT gitu. Ini mencerminkan sekali backgroundnya gitu. Ya, halo semua yang mendengarkan podcastnya Mas Panji atau viewernya di YouTube. Perkenalkan, nama saya Ahmad Firman Amal, biasa dipanggil Firman. Saat ini yang tadi Mas Panji sempat singgung juga di awal, di background wallpaper saya di belakang ada gambar dua kampus, dan di tengahnya ada kotanya Brisbane di Australia. Kampus yang pertama University of Queensland, karena saya ngambil Master of Communication di UQ, kami menyingkatnya University of Queensland, dan sekarang saya sedang melanjutkan pendidikan doktoral atau S3 di QUT, Queensland University of Technology. Dua kampus ini ada di Brisbane, Mas Panji. Ya. Kita kenal sebenarnya tidak cukup lama ya pertemuan kita ya sebenarnya. Cuma 2 minggu totalnya. Cuma 2 minggu total ya. Tapi entah kenapa mungkin pasca itu kita masih tetap interaksi ya, ngobrol-ngobrol di grup atau masih suka japri-japrian juga gitu. Saya kenal sama Mas Firman di tahun 2017. Waktu itu kebetulan lagi ngikut programnya QT ya, dari Australia Award. Programnya Australia Award. Untuk mendapatkan short course ya istilahnya. Short course di Queensland University of Technology, dan kebetulan waktu itu Mas Firman adalah apa waktu itu bro? Dirimu sebagai apa sih? Aku lupa. Kalau di hire sama QT-nya sebagai welfare officer, mereka istilah jabat posisi yang diberikan ke saya itu welfare officer. Ya intinya mengurusi tetek bengek kalian selama di Brisbane gitu, menjamin mulai dari menjemput di bandara sampai nanti anterin lagi di bandara gitu, untuk balik lagi ke tanah air. Itu urusan saya, mulai dari akomodasi, transportasi, fasilitas di kampus segala macam, itu urusan saya gitu. Nah, berangkat dari situ deh. Tapi sebenarnya aktivitas utama dirimu kan kuliah ya di sana. Tapi betul. Masih bisa itu ibaratnya di hire juga oleh QT-nya kayak gitu. Di hire dan dibayar. Iya. Jadi kalau boleh flashback ke belakang sebentar gitu ya. Jadi banyak juga sih yang tanya gimana sih cara mendapatkan pekerjaan sebagai welfare officer untuk short course Australia Award Indonesia gitu ya. Jadi buat teman-teman, tadi saya juga di awal lupa mention bahwa saya berangkat ke Australia ini dengan beasiswa Australia Award ya, atau AAS. Nah, Australia Award itu sendiri ada 2 macam. Ada yang long term seperti saya untuk ngambil master dan PhD. Ada yang bentuknya short term atau lebih dikenal short course. Nah, itu yang Mas Panji dan teman-temannya waktu itu dalam rangka startup ya, kalau nggak salah ya Mas Panji dulu ya. Nah, itu biasanya durasinya lebih pendek banget, malah 2 minggu di Australia. Nah, biasanya nanti kampus-kampus yang menang tender itu yang akan me-organize program tersebut gitu. Nah, kebetulan kemarin untuk digital startup yang menang itu QT. Nah, jadi saya karena dulu tuh sejarahnya saya itu pertama sebagai peserta dulu, Mas Panji, peserta short course. Nah, jadi waktu itu, jadi kan kalau Australia Award itu kalau pulang dari master,
kita nggak bisa langsung ujuk-ujuk daftar untuk PhD. Jadi dia harus pulang dulu dan ada masa tunggunya. Nah, kalau zaman dulu saya selesai 2012 master itu, aturannya masih nunggu 2N plus 1. N itu masa studi. Jadi misalnya saya masternya ngambil 1,5 tahun, berarti dikali 2 plus 1 gitu. Jadi saya harus menunggu 4 tahun dulu baru boleh daftar lagi. Tapi kalau sekarang peraturan Australia Award, dia itu aturannya hanya menunggu 2 tahun bisa langsung apply PhD gitu. Nah, dalam masa tunggu itu saya karena di kantor juga sudah ibaratnya kayak rutinitas gitu kan, mulai bosan, ya udah akhirnya saya apply untuk short course-nya. Nah, kebetulan waktu itu sempat keterima untuk short course risk management tahun 2016. Nah, ketika 2016 itu yang menyelenggarakan atau yang menang tendernya adalah QUT. Makanya saya waktu itu berangkat ke Brisbane lagi sebagai peserta short course yang menyelenggarakan QUT gitu, dan dari situlah saya bisa mendapatkan calon supervisor untuk PhD gitu dari program itu juga gitu. Jadi karena waktu di kampus QUT itu saya kenalan sama beberapa calon supervisor gitu, ya udah akhirnya bisa dapat supervisor dan tinggal apply beasiswanya Australia Award, dan alhamdulillah keterima juga. Nah, ketika nyampe ke Brisbane lagi, saya ibaratnya kayak lapor lah, atau kayak mengucapkan terima kasih ke Nelson. Nelson itu yang koordinator short course kita gitu kan. Mas Panji mungkin ingat ya Nelson ya. Jadi saya ibaratnya, oh makasih ya, saya udah dibantu kemarin dapat supervisor kayak gitu. Sekarang saya udah tiba nih, udah mau mulai studi gitu. Nah, tapi waktu itu si Nelson langsung bilang, Firman, kamu mau nggak jadi welfare officer buat kita nih, ada program short course bulan depan. Saya baru datang di Australia, belum ada kerjaan, terus waktu itu belum bawa keluarga, ya udahlah, nggak ada ini kan, nggak ada kesibukan juga, ya udah why not gitu. Terus tadi kembali lagi ke pertanyaannya Mas Panji, waktunya itu gimana memanage-nya. Nah, kalau PhD enaknya itu pertama kita divisanya kerja itu unlimited hours-nya. Jadi waktunya tuh tidak terbatas untuk bekerja. Soalnya kalau teman-teman master, dia itu divisanya itu ada jam maksimal kerjanya. Jadi misalnya kalau teman-teman master itu seminggu hanya boleh 20 jam kerja gitu. Kalau secara legal ya. Kalau yang menggunakan tax file number atau menggunakan kalau di Indonesia semacam NPWP, dia hanya boleh 20 jam per minggu gitu. Tapi kalau buat teman-teman PhD, dia unlimited jamnya, jam kerjanya. Nah, dengan jam kerja yang tidak terbatas itu dan pola belajar di tingkat PhD itu di Australia khususnya lebih fleksibel, dan kita tidak ada kelas kayak master gitu kan. Kalau yang master kan dia satu semester itu harus ngambil 4 mata kuliah gitu, dengan jam kuliah misalnya setiap minggu pasti adalah di hari Senin, Selasa atau Rabu atau Kamis, Jumat itu pasti dia ada jam kuliahnya. Nah, kalau PhD itu dia hanya mengatur sendiri, kita mau ketemuan sama supervisor itu nanti tuh tergantung nego juga sih dengan supervisornya. Ada yang biasanya 2 minggu sekali, ada yang 3 minggu sekali, ada yang sebulan sekali, kayak gitu. Tergantung hasil negosiasi kita dengan dosen gitu. Dan emang sih kalau di semester awal itu biasanya ada mata kuliah yang wajib untuk diambil. Misalnya kayak mungkin teman-teman yang menggunakan kuantitatif, dia harus ngambil kelas statistik kayak gitu. Atau misalnya kayak saya juga kemarin harus ngambil mata kuliah kayak metodologi riset kayak gitu. Nah, jadi waktunya kan karena lebih fleksibel sendiri, ngatur sendiri. Jadi 2 minggu itu saya atur biar saya nggak ketemuan sama supervisor waktu itu. Jadi bisalah mengatur seperti itu. Berarti pas kita 2017 itu lo baru masuk sebenarnya, baru keterima di QT. Kebetulan ada program startup angkatan gue sama teman-teman waktu itu gitu ya. Waktu itu bulan apa ya? Gue lupa. Maret ya? Kayaknya awal-awal tahun ya? Awal tahun, betul. Iya. Iya, berarti itu yang pertama ya. Soalnya gue setiap tahun itu biasanya 2 kali nge-handle short course yang berbeda. Kayaknya itu yang pertama ya.
Yang pertama. Berarti pertama kali itu langsung nge-handle kita itu dengan jabatan welfare officer itu, baru pertama kali itu. Iya, tapi kan gue sebelumnya udah pernah jadi peserta, jadi gue udah lihat, oh kalau welfare officer tugasnya kayak gitu toh, gitu. Dan enak gitu, kerjaan yang enak. Dan waktu itu sebenarnya kalau menurut kita para peserta sih ya, lo memberikan lebih sih. Iya ya, lebih dari apa ya? Sebenarnya emang di job desk-nya sendiri, kalau misalnya kita strict sama kontrak yang gue tanda tanganin, sebenarnya jam kerja gue itu sampai jam 5 udah beres, bos. Tapi lo malah Ya, tapi kan gue sama apa base kalian gue sampai jam 12 malam. Sedangkan jam 7 jam 8 gue udah harus balik lagi kan. Iya, makanya anak-anak happy. Kan kita kalau nggak salah di akhir ada kuesioner atau apa semacam itulah ya. Dan kan kita ngasih alat. Evaluasi ya, buat evaluasi. Evaluasi itu hal yang bagus. Nah, gue inget gini bro. Waktu itu lo, gue nggak tahu lo pas UQ-nya itu juga Australia Award juga. Beasiswa. Ya, Australia Award. Beasiswanya. Nah, gue inget waktu itu kalau nggak salah lo pernah sharing. Gue nggak tahu ini lo boleh ceritain apa enggak ya. Ketika lo sebelum ambil beasiswa lo sempat mengcompare tuh beragam beasiswa gitu ya. Beasiswa luar negeri gitu ya untuk S2 atau S3. Nah, waktu itu kalau gue nggak salah ingat lo sempat bilang yang menurut lo paling menguntungkan dari sisi mungkin dari sisi finansial ya kalau nggak salah ya adalah beasiswa dari Australia Award kayak gitu. Bener nggak ya kayak gitu ya? Jadi kalau misalnya tadi di awal saya lupa perkenalan, kalau misalnya kalau saya itu sekarang posisinya sebagai PNS kan di Kementerian Sekretariat Negara, jadi jatuhnya sekarang tugas belajar. Nah kalau di Setnek itu salah satu tugasnya adalah kita mengevaluasi G2G gitu, government to government agreement. Nah salah satunya bentuknya kan beasiswa ya. Nah, saya waktu itu pernah ikut salah satu rapatnya, ada salah satu, ya mungkin nggak bisa disebut ya, donor lah dari negara, dari Eropa gitu misalnya. Nah, kalau di-compare sama Australia Award waktu itu, secara funding atau jumlah stipend atau allowance-nya itu lebih besar. Yang pertama itu. Nah, tapi yang saya tidak kalah penting menurut saya adalah dari segi establish sistemnya gitu. Jadi mulai dari pendaftaran, seleksi, persiapan keberangkatan, hingga di sini selama studi sampai nanti balik lagi itu kalau menurut saya Australia Award itu yang paling rapih gitu, yang paling rigid juga sistemnya. Ya mungkin karena kalau sejarahnya kalau dilihat dulu dari zamannya Colombo Plan tahun 60-an tuh dari 60 sampai sekarang 2020 itu kan lama banget ya prosesnya ya. Jadi mungkin mereka udah matang gitu, sistemnya juga udah bagus lah gitu. Jadi ya lebih banyak benefitnya juga bagi kalau dari kacamata saya ya gitu. Gue pernah dengar Colombo Plan kayaknya pas zaman sekolah dulu ya, makanya barusan googling dulu Colombo Plan apa ya, kayaknya pernah denger gitu. Iya. Jadi salah satu alumninya itu kalau yang zaman Colombo Plan itu mungkin kalau nggak salah sebut ya itu Pak ini Budiono, Wapres. Keren. Gitu. Nah, kalau ngomongin beasiswa, sebenarnya gimana sih kalau cara dapetin beasiswa Australia Award ya, yang long term gitu. Kalau yang short term kan gue pernah ikut ya, dan sebenarnya nggak terlalu rumit-rumit juga ya, ngisi form kayak gitu-gitu. Terus juga karena kalau gue nggak salah ingat Australia Award Indonesia bikin course-nya cukup banyak tuh dan tinggal kita cari yang ketertarikan kita kan. Kalau gue waktu itu karena bergeraknya di bisnis dan startup, spesifiknya di teknologi, waktu itu apply ada program yang teknologi based startup kayak gitu, jadi gue apply. Jadi memang udah ada pilihan-pilihan program yang mau kita ikuti, nanti tinggal kita apply dan ngisi form online aja. Nah kalau untuk yang long term itu gimana tuh prosesnya? Iya, jadi kalau yang Mas Panji pernah rasakan di short course program itu
Sama, kita juga ngisinya formnya online, semua serba online di awal-awal. Nah, tapi mungkin yang membedakan adalah persyaratan ya. Karena persyaratannya lebih banyak, yang dokumen yang harus disetorkan tuh lebih banyak gitu. Mungkin kalau ketika short course, mungkin dokumennya kayak misalnya ijazah atau transkrip, IPK gitu mungkin nggak diminta ya waktu itu ya, Ag- Panji. Kayaknya diminta tapi ijazah. Paling oh ijazah ya. Paling IELTS sama atau TOEFL ya waktu itu ya. Iya betul. Di short course ya itu juga diminta, tapi mungkin tambahannya lebih banyak lagi kayak misalnya akte lahir atau paspor kayak gitu, itu udah diminta dari awal. IELTS juga nilainya itu harus udah tinggi. Saya nggak tahu sih kalau tahun ini berapa ya. Ada batas minimumnya yang harus dipenuhi gitu. Nah, kembali lagi tadi kalau persyaratan yang lebih kompleksnya lagi, kalau untuk master sih mungkin persyaratan administrasi selama itu terpenuhi dan dia mengisi di form online-nya tadi, namanya OASIS ya, ada kepanjangan itu OASIS apa. Nah, di form OASIS ini biasanya tuh akan terkorek tuh, apa sih motivasi belajarnya kayak gitu. Terus nanti ketika pulang dia mau mengaplikasikan ilmunya tuh kayak gimana, kayak gitu, rencana kerjanya rencana ke depannya itu mau seperti apa gitu. Itu di form itu akan terkorek semua gitu. Nah, untuk yang PhD, selain ngisi form yang sama dengan teman-teman master, ada step yang lebih kompleks lagi, yaitu dia harus sudah punya riset proposal. Gitu. Kenapa harus punya riset proposal? Karena nanti di form itu juga harus di-attach dan isiannya itu, maksudnya gini, ada pertanyaan di form itu yang jawaban itu ada di riset proposal. Misalnya, nanti kira-kira mau ngambil datanya itu di mana, di Australia atau di Indonesia kayak gitu. Itu kan mau nggak mau kan sudah terjawab sebenarnya di riset proposal gitu. Dan ada juga sebenarnya ini nggak wajib, tapi menurut saya ini memperbesar peluang, yaitu apa? Mendapatkan supervisor. Jadi ketika kita sudah mau niat mendaftar untuk Australia Award, untuk mengisi itu, ngisi formnya tadi, sebisa mungkin kita sudah punya supervisor gitu. Nah, caranya dapat calon supervisor adalah kita harus punya riset proposal dulu kan, gitu. Karena untuk meyakinkan mereka mau nggak sih menjadi supervisor kita, mereka pasti akan nanya, emang kamu mau meneliti tentang apa metodologinya, berapa tahun, fundingnya dari mana, kayak gitu segala macam. Itu kan adanya di riset proposal gitu. Jadi ini kayak telur sama ayam sih, mau duluan mana gitu kan. Nah, ini dengan adanya supervisor, ini memperbesar peluang kita untuk mendapatkan beasiswa gitu. Kayaknya bukan cuma di Australia Award sih, kayaknya mungkin di beasiswa lain seperti LPDP pun kalau kita punya supervisor, itu pasti akan lebih besar juga peluangnya. Karena apa? Karena si yang menyeleksi berkas kita pasti akan memberikan nilai lebih bahwa, oh nih anak sudah satu langkah dibanding teman-teman yang lain yang cuma baru melengkapi administrasi aja gitu kan. Karena dia bahkan sudah ada supervisor dan kampus yang mau nerima dia gitu. Tinggal dia butuh fundingnya doang gitu. Itu pasti akan menjadi pertimbangan yang cukup mempengaruhi penilaian juga sih menurut saya gitu. Iya, jadi persyaratannya tadi tuh Mas, dokumen dan ada beberapa yang lebih kompleks juga sih. Berarti kampusnya sendiri atau beberapa teman-teman kan juga, gue belum pernah sih ya apply untuk beasiswa kayak gitu-gitu gitu. Cuman teman-teman pernah cerita ada yang mensyaratkan harus udah diterima di kampus-kampus tertentu kayak gitu. Misalnya udah diterima di kampus baru nyari beasiswanya. Ada juga yang belum diterima di kampus, nggak apa-apa, yang penting udah apply beasiswanya. Nah, kalau spesifik kasus yang pernah lo lakukan, lo udah diterima dulu di UQ dan di QT baru apply beasiswanya atau sebaliknya? Jadi gini, konsepnya Australia Award itu atau AS ya, Australia Award Scholarship itu berbeda dengan anggap misalnya kita ambil contoh LPDP gitu ya. Kalau misalnya Australia Award ini kita dapetin beasiswanya dulu. Kita dapetin Australia Award-nya dulu gitu. Nah, nanti kalau kita udah diseleksi dan kita menjadi salah satu awardee-nya, nah mereka yang akan membantu menguruskan pendaftaran kita ke kampus gitu. Jadi ibaratnya kita terima beres nih setelah kita dapat beasiswanya.
Ini sih berbeda kalau saya dengar dari pengalaman teman-teman di sini. Kalau teman-teman yang menggunakan LPDP, biasanya mereka dituntut untuk punya LOE-nya dulu, letter of acceptance dulu dari kampus gitu. Kayak surat sudah diterima nih secara administrasi oleh kampus. Tinggal kapan mulainya gitu, karena kan dia butuh funding juga karena. Tapi dengan surat LOE tadi itu menjadi salah satu kunci keberhasilan untuk bisa mendapatkan beasiswa LPDP gitu, memperbesar peluang. Tapi kalau Australia Award untuk kasus master dia lebih lebih enak gitu karena nanti diurusin semuanya. Nah, tapi mungkin tadi kalau kita mau ngambil S3, effort lebihnya itu di awal kalau kita udah punya supervisor nih, kita cari supervisor sendiri, itu lebih memperbesar peluang kita untuk keterima sih gitu. Effortnya aja sih. Menarik. Jadi kalau spesifiknya kalau itu lebih enak ya justru ya. Jadi kayak udah lebih enak sih. Dibantuin lagi mau masuk mananya gitu ya. Itu enak banget. Iya. Bahkan pokoknya tuh kalau ibaratnya kalau Australia Award udah terima beres. Jadi lo misalnya udah dapat beasiswa, lo udah nggak perlu mikirin kayak misalnya ngurus di sini sebutnya OSHC itu Overseas Health Asuransi. Overseas Student Health Insurance. Jadi kayak asuransi kesehatan untuk student itu udah diurusin sama mereka, tiket udah diurusin sama mereka, visa sudah diurusin, dan bahkan tuh sebelum berangkat ke Australia aja mereka tuh sampai memberikan namanya PDT, Pre-Departure Training gitu. Itu dikasih tahu tuh bukan cuma memperbaiki bahasa Inggris dalam tingkat untuk keperluan akademik, tapi mereka juga menyiapkan kita agar tidak cultural shock ketika mendarat. Jadi dikasih tahu nih bahwa kehidupan sosial budaya di Australia itu kayak gini, gitu, manners-nya kayak gini, cara barbecue di taman tuh kayak gini, etikanya kayak gini. Jadi kita tuh nanti nggak kaget gitu ketika mendarat gitu. Cara mendapatkan akomodasi, terus public transport segala macam itu udah diajarin sebelum kita menyentuh tanah Australia gitu. Nah, ini yang sebenarnya menjadi nilai plus juga dibandingkan beasiswa yang lain, karena kalau saya dengar ya beasiswa yang lain nggak ada yang kelas persiapan seperti ini gitu. Bahkan pre-departure training dari Australia Award ini pun diklasifikasikan lagi tergantung hasil IELTS ketika kita seleksi gitu. Jadi semakin tinggi IELTS-nya nilainya, kita semakin cepat berangkat, maksudnya semakin pendek durasi pre-departure training-nya gitu. Yang paling cepat itu 7 minggu dulu. 7 minggu itu yang paling cepat untuk pre-departure training-nya. Gitu. Jadi dalam 2 bulan tuh dia udah siap berangkat gitu. Dan yang paling lama 6 bulan kalau nggak salah pre-departure training-nya. Dan itu kita udah off dari kantor. Dan enaknya selama pre-departure training itu kita juga udah nerima allowance atau stipend dari mereka. Jadi bagi teman-teman swasta yang udah resign atau udah cuti, kayaknya sih kalau swasta mungkin nggak bisa cuti panjang ya. Atau kayak misalnya teman-teman PNS yang udah cuti, itu tetap dapat 2 gitu gajinya. Dari kantor sama dari Australia Award. Kayak gitu. Itu udah mulai dibayar. Ini ya, apa namanya, hebat banget ya. Lebih royal. Nah, ini masuk ke pertanyaan gue berikutnya sebenarnya. Berhubung lo juga tadi ya membanding-bandingkan dan juga membanding-bandingkan beberapa beasiswa karena kebetulan bekerja di Setnek ya. Sebenarnya motifnya apa ya? Kalau kita ngomongin hubungan antara dua negara gitu ya. Gue juga termasuk, walaupun gue penerima beasiswa short term itu ya, gue juga ngerasa short term-nya nih sangat-sangat gue pernah ngikut short term yang lain juga gitu. Gue pernah ngikut short term di Jerman kayak gitu. Perbandingannya 2 itu sih. Cuman dari sisi penyelenggaraan itu sangat lebih lebih dimanja lah ibaratnya sebagai peserta ya. Kalau sebagai peserta tuh dimanja gitu loh, dikasih uang saku iya, terus selain dikasih uang saku tempat-tempat yang kita inepin pun tempat-tempat yang
yang lumayan mahal lah kayak gitu-gitu. Terus juga programnya nggak hanya di satu tempat, tapi oke, kayak sengaja ingin memperlihatkan beberapa kota di Australia lainnya kayak gitu. Gue juga ngerekomendasiin program ini kan ke beberapa teman-teman gue. Ada yang ikut di pertanian, ada yang ikut di apa ya, di pertanian tuh 1 bulan, ada yang ikut di fishery, macam-macam lah. Jadi dan mereka merasakan hal yang sama gitu. Cerita, oh iya ini enak banget sih programnya dibanding course yang pernah ini lain. Pun dan apa ya, setelahnya ya, after course-nya itu juga perlakuannya terhadap alumninya itu baik banget gitu loh. Gua tahun ini ngikut apa sih namanya tuh, grant ya, dia ada alumni grant gitu, Alumni Grand Scheme ya, AGS. dan dapat gitu. Padahal hitungannya hanya alumni dalam tanda kutip yang Course yang 2 minggu gitu. cuma 2 minggu. Jadi itu bahkan di kampus gue sendiri yang gue kuliah 4 tahun gitu. Tidak dihargai. Nggak segitunya ya. Jadi kayak oh iya apa dapat newsletter lah, kayak mau diinfokan segala macam. Yang newsletter aja lah gitu. Newsletter bora-bora dapat gitu dari alumni yang di Indonesia gitu. Kenapa tuh menurut lo? Apakah ya kenapa mumpung lo juga kan bahas masalah, lo kan juga concern di tadi ya di bidang public relation juga kayak gitu. Iya, jadi kalau kita bahas satu-satu ya, misalnya kayak keunggulannya mereka emang benar sih. Kayak dimanjakan itu emang benar. Jadi kalau kita udah menjadi awardee atau penerima beasiswa baik yang long term atau yang short term kayak Mas Panji ini, kita akan bisa merasakan tuh langsung dari ketika habis menerima email congratulations itu tuh kita langsung bisa menerima apa ya manfaatnya gitu. Kayak misalnya sebelum berangkat aja Mas Panji yang ibaratnya cuma 2 minggu di Australia aja kan ada pre-departure-nya juga kan 3 hari kalau nggak salah ya. Sebelum berangkat kan ada kelas persiapannya. Nah itu ibaratnya dari hal yang kecil aja yang cuma 2 minggu itu aja udah disiapkan 3 hari gitu. Ibaratnya kan wah nih benar-benar mereka tuh sudah memikirkan bahwa oh nanti tuh jangan sampai 2 minggu di Australia untuk program short course mereka tuh nggak dapet apa ya, maksudnya teman-teman yang menjadi awardee ini jadi waktunya tuh terbuang sia-sia. Makanya biasanya kalau untuk yang short course mereka mengadakan pre-departure training untuk menggali apa sih yang kalian inginkan tuh nanti ketika di Australia itu maunya tuh apa gitu, mau belajar tentang apa, mau ketemu misalnya stakeholder-nya siapa, atau mau studi banding kemana. Karena nanti dari pre-departure training sampai ke mau berangkat ke Australia itu kan biasanya ada jeda sekitar sebulan ya, kalau nggak salah ya Mas Panji ya. Nah nanti tuh si penyelenggara kampus yang menang tender, mereka masih bisa me-arrange atau meng-cater kebutuhan teman-teman yang mau berangkat nih. Misalnya ada baru ketahuan bahwa oh ternyata banyak nih yang pengen visit ke Kementerian A gitu di Australia karena ini sangat relevan dengan Indonesia, atau mungkin dari kasusnya Mas Panji, oh banyak nih teman-teman startup yang besok berangkat ini pengen ketemu sama startup di Australia misalnya yang udah punya nama. Waktu itu kita di Sydney di mana ya Mas? Saya lupa. Yang udah besar juga tuh namanya. Atlassian. Ya itu. Atau misalnya mau belajar kalau misalnya pemerintah Pemkot di Australia ini bagaimana sih mereka memfasilitasi inkubator atau teman-teman startup itu kayak gimana. Nah itu nanti bisa di-adjust tuh dalam waktu singkat itu mereka bisa oh ya ini banyak kebutuhan ini nanti diusahakan bisa terpenuhi ketika mereka mendarat. Nah itu dari kasus yang tadi menjelaskan yang dimanja tadi ya. Nah kalau misalnya ditanya benefitnya kenapa mereka sebegitu memanjakan kita, kalau saya sih kalau saya belajar gitu ya, belajar mengenai Australia Award ini, mereka sih lebih ke arah ingin membina hubungan bilateral gitu. Karena kan mau nggak mau, Indonesia itu adalah negara besar gitu, baik secara market, jumlah penduduk, dan mungkin potensinya juga di masa depan dianggap mempunyai peran yang
vital bagi Australia itu sendiri gitu. Makanya mereka ibaratnya tuh kayak baik-baikin kita gitu kan, karena nanti pasti suatu saat ada kebutuhan lah dengan Indonesia gitu. Nah emang sih mau nggak mau mereka bagaimana caranya mereka memaintain hubungan tadi? Kalau saya perhatiin sih database mereka itu yang sangat bagus, Mas. Jadi ketika kita udah jadi awardee nih, baik yang short course 2 minggu atau saya yang paling lama misalnya PhD 4 tahun ini, kita tuh diperlakukan sama secara database itu bahwa kita tuh sebagai alumni Australia, baik programnya short course atau baik programnya long term kayak saya itu kita diperlakukan sama. Nah dengan masuk ke database mereka, pengalaman saya itu nanti kalau ada event apa misalnya di kedutaan Australia atau misalnya ada di hotel mana tapi dengan pengajar dari Australia atau misalnya ada seminar yang atau misalnya ada pidato atau ada kebutuhan dari kedutaan besar gitu, nanti kita akan diundang tuh, dikasih invitation juga. Dan bahkan dulu sebelum COVID ya, setiap tahun itu mereka kayak ada reuni akbar nih, diundang nih semua, ada peserta short course, ada yang long term, atau bahkan yang private aja tuh mereka juga masuk ke database mereka gitu. Yang biaya sendiri ya itu masuk ke dalam database mereka. Jadi nanti diundang bareng-bareng tuh kayak gala dinner itu, mereka nyebutnya gala dinner sih. Nah itu biasanya sih di kedutaan mereka di Australia, kedutaan Australia di Jakarta, sorry. Atau di hotel kalau nggak salah beberapa tahun yang lalu itu. Pas gue di hotel waktu itu. Ya, di hotel ya. Dan bahkan kan mereka itu kayak alumni, acara dari alumni untuk alumni kan. Waktu itu VJ-nya kalau nggak salah VJ-nya VJ Daniel ya? Atau siapa Mas dulu? Kalau gue Ernest. Pokoknya alumni Ernest ya. Kalau nggak salah sih biasanya sih MC-nya itu pasti MC yang lulusan dari Australia juga sih. Tapi dia jadi artis atau public figure gitu. Dan mereka juga royal juga kan ngasih door prize juga kan? Ya door prize yang kalau di pas zaman gue gala dinner itu yang dapat si ini teman kita juga. Yang menang kan iya sih. Ini siapa? Antonius ya? Pak Anton. Iya kan dapat tiket. Iya, oh iya Pak Anton. Dapat tiket ini kan ke Australia lagi kan untuk 2 orang kalau nggak salah waktu itu. Nah itu sampai sebegitunya dimanja juga gitu. Untuk itu sebenarnya sih lebih menjaga hubungan juga kan dengan alumninya, dan emang salah satu manfaatnya juga ketika udah menjaga hubungan ini, jadi ketika ya kalau misalnya di path karirnya masing-masing ya kayak di PNS atau Mas Panji misalnya jadi entrepreneurship gitu, nanti kan 5 tahun atau 10 tahun lagi ketika sudah besar gitu, kalau misalnya di PNS sudah jadi pejabat, kan secara nggak langsung pasti nanti akan membantu untuk mempromot Australia juga gitu kan. Apalagi kayak saya nih udah 1,5 tahun master, sekarang 4 tahun, udah hampir 5,5 tahun. Ini brainwash banget sih ini sebenarnya, ini Australia banget nih otak saya juga. Jadi ya begitulah. Jadi pengambilan keputusan juga nanti kalau melibatkan Australia kayaknya harus ini juga dia. Harus bisa memisahkan antara emosi dan profesionalitas juga. Karena mau nggak mau udah terpengaruhi juga kan. Iya itu menarik banget sih. Gue jadi ingat pas zaman gue gala dinner ya. Zaman gue gala dinner oke sih, mewah di hotel mewah, menarik kayak gitu. Terus mengundang bahkan yang short course juga diundang, periode angkatan berapa kayak gitu kan. Jadi ketemu banyak teman-teman juga. Iya. Terus hebohnya lagi untuk acara yang cuman di ballroom hotel aja, maksudnya untuk acara kita alumni itu salah satu entertainment yang diundang adalah entertainer yang diundang tuh Raisa. Oh iya Raisa, gila ya. Ya gitu loh, maksudnya ini penghargaan terhadap alumninya ya, mungkin di balik tujuan besarnya tadi. Ya tapi tetap aja kan nggak semua tentu yang jadi alumni akan jadi orang kayak gitu kan. Belum tentu juga. Mungkin hanya 10% gitu ya. Nah, tapi ini gue jadi menarik ini bro. Mungkin ini ada kaitannya sama kerjaan juga, atau mungkin bidang studi yang akan lo ambil, yang sedang lo pelajari juga ya. Ini kan kita orang Indonesia didapat beasiswa alumni dari Australia atau beasiswa dari Australia, terus kita jadi bermindset seperti itu. Oh iya, gue dimanja
gue diberikan fasilitas, gue diberikan pendidikan juga yang paling utama kayak gitu kan, ilmunya kayak gitu. Sehingga ada secara sadar atau nggak sadar dalam diri kita ada ada ingin memberikan balik gitu loh, memberikan kontribusi balik lah. Iya. Secara, Utang budi gitu ya, utang budi. secara sadar ataupun nggak sadar, walaupun bisa diberlakukan dua arah kan. Ketika misalnya lo udah jadi politisi gitu, atau lo jadi apalah gitu ya misalnya, atau kita jadi seseorang. Ketika kita mau membangun hubungan ke Australia, kita bisa ngangkat itu juga kan. Oh, gue alumni Australia juga nih. Akhirnya bisa berlaku dua arah kayak gitu. Nah, pertanyaan gue gini, lo kan juga di Seknek, Indonesia punya program nggak untuk untuk warga negara lain untuk orang Australia gitu. Enggak mesti orang Australia. Jadi misalnya orang negara lain lah ya. Untuk negara lain ngasih beasiswa untuk sekolah di Indonesia, untuk ada program-program kayak gitu nggak sih? Ada. Ya, setahu gue sih ada beberapa sumber dana atau pemberi beasiswa dari pemerintah Indonesia ya. Salah satunya itu kalau nggak salah dari Kemendikbud. Kenapa gue tahu? Karena gue waktu sambil nunggu tadi tuh dari master mau berangkat lagi ke PhD itu, selain ikut short course ke Australia, gue sempet ikut short course ke India. Nah, di India itu gue kenalan sama bermacam teman juga dari negara-negara lain. Salah satunya itu dari Madagaskar gitu. Nah, dia itu senang bergaul sama kita. Waktu itu kita orang Indonesia ada bertiga gitu. Nah, dia tuh senang jalan sama kita. Mungkin kayaknya secara secara kultur kayak gitu tuh mereka yang orang Madagaskar ini lebih dekat sama kita tuh karena ada banyak kesamaan kultur juga. Secara fisik juga, bahkan mereka secara fisik tuh nggak jauh beda sama kita gitu. Itu susah membedainnya antara Indonesia atau Madagaskar gitu. Nah, saking dia senangnya sama kita dan senang sama Indonesia, akhirnya ternyata dia apply beasiswa S2 ke UGM. Waktu itu dia pakai beasiswa dari Kemendikbud sih, kalau nggak salah ingat ya gue ya, gitu. Nah, dia pilih UGM, belajar tentang agriculture, gitu. Nah, mungkin yang membedakan dengan pemerintah Australia mungkin dari segi ya kayak tadi lah yang lo sebutkan tadi, dari segi treatmentnya ya, maksudnya ya mungkin persiapannya, proses seleksinya atau apa mungkin nggak kurang masih ada yang perlu diperbaiki kalau pemerintah Indonesia gitu. Tapi setidaknya udah ada willingness untuk diplomasi melalui beasiswa tuh udah ada gitu. Dan kalau sama Australianya sendiri ya, kalau tadi kan mungkin negaranya macam-macam. Kalau sama Australianya sendiri ada beberapa kali yang rutin juga gitu menawarkan beasiswa bukan jangka panjang sih, biasanya itu beasiswa. Kalau tadi kan itu untuk master ya. Kalau yang sering ke Australia itu yang sering masuk untuk ya kayak short course gitu atau kayak studi banding lah, tapi sebentar doang durasinya gitu di Indonesia buat orang-orang Australia gitu. Biasanya tuh yang daftar itu yang masih muda-muda sih, yang masih kayak anak-anak S1 gitu atau S2 gitu untuk belajar tentang Indonesia. Mereka dibawa ke Indonesia, nanti ada tripnya itu trip ke berbagai macam kota gitu. Itu yang memberikan beasiswa itu dari kayaknya macam-macam. Ada dari Kemenlu juga ada, terus ada dari kementerian lain kayak Kemenpar gitu kalau nggak salah ya. Ada beberapa pos anggaran untuk memberikan beasiswa ke negara lain. Ya. Ya, itu soalnya jadi ini ya, jadi kunci membangun hubungan bilateral ya sebenarnya. Karena kan Benar. Oke lah sekarang yang dikasih beasiswa tuh masih sekolah. Cuman kan ya tadi benar kata lo gitu. 10 tahun lagi, 5-10 tahun lagi dia mungkin udah jadi pengambil keputusan atau menjadi pasti ada rasa-rasa yang tadi itu gitu. Ya menurut gue mungkin harusnya Indonesia udah mulai cukup strategis gitu ya kan. Mungkin kalau di compare dengan gue nggak tahu sih hubungan, maksudnya kan kalau kayak gitu Australia mungkin ingin membangun hubungan baik dengan Indonesia karena dekat dan juga mungkin ada hubungan kerjasama yang ingin dibangun kayak gitu. Nah, Indonesia partner strategisnya tuh negara apa? Harusnya kan juga melakukan. Iya, harusnya punya. Ada konsep seperti itulah ya.
Dan mudah-mudahan juga bukan malah jadi apa namanya, bukan jadi bumerang kalau kalau misalnya kan kalau di Indonesia suka denger kan, gue sempet beberapa teman-teman gue kuliah di Eropa gitu, beasiswa pemerintah Indonesia, ada macam-macam ya beasiswa pemerintah Indonesia yang bayarannya telat atau apa segala macam. Jangan sampai yang kita biasa orang luar yang kita beasiswa di Indonesia malah jadi negatif gitu. Iya, ngerasain itu ya. Iya, benar. Ya semoga sih enggak ya. Saya juga nggak tahu juga sih. Nah, lo kalau kerjaan di Mindset Snack tuh sebagai apa sih sebenarnya yang lo lakukan dan ada kaitannya dengan yang lo ambil kuliah ini? Iya, kalau gue kan masuk Setnek itu tahun 2008 ya. Waktu itu posisinya nggak langsung di humas gitu, waktu itu masih di hubungan kelembagaan. Dan waktu itu lembaga yang gue tanganin itu lembaga tinggi negara, jadi MPR, DPR, sama DPD gitu. Nah itu menjembatani instansi tadi sama kita sama kantor kepresidenan gitu. Nah cuma waktu itu berangkat master udah balik lagi langsung dipindahin ke humas gitu karena relate banget dengan master yang gue ambil, Master of Communication. Dan emang sebenarnya background S1 gue juga komunikasi sih gitu. Jadi ya udahlah waktu itu kebetulan ada reorganisasi dan mau mencoba menempatkan orang the right man on the right place. Waktu itu kebagian dipindahkan ke humas gitu. Dan emang sih menurut gue malah itu relate banget gitu dengan studi gue juga kan jadinya. Ya cocok lah inline gitu, banyak yang bisa diterapin juga di humas gitu. Nah bahkan untuk apply yang S3 sekarang pun, gue sekarang itu PhD-nya di Communication and Media Studies gitu. Topik riset topik gue tentang role of social media for government gitu. Jadi peran sosial media untuk pemerintah. Nah itu kan masih relate banget lah sama humas gitu kan. Nah jadi dengan background pendidikan, dengan background pekerjaan, balik lagi ke tadi beasiswa juga, itu lebih gampang meyakinkan pemberi beasiswa juga gitu. Untuk, ayo dong lo kasih beasiswa ke gue nih, karena nanti ilmu yang mau gue pelajarin, nanti itu akan relate dengan pekerjaan yang akan gue jalanin juga setelah lulus gitu kan. Karena kan kalau udah PNS kan, ya ibaratnya kayak udah kontrak seumur hidup kan, maksudnya ya kita akan balik lagi ke instansi yang kita sebelum berangkat sekolah gitu. Jadinya akan kepake banget ilmunya gitu dan itu lebih gampang meyakinkannya. Jadi sekarang gue ngambilnya itu PhD-nya di Communication and Media Studies gitu. Tentang sosial media sih riset penelitiannya. Pertanyaan dasarnya gini dulu deh. Gue buta ya. Setnek tuh tugasnya apa sih sebenarnya? Fungsi lembaga Setnek itu tugas. Jadi kalau in general sih, in general itu memberikan dukungan layanan teknis dan administrasi kepada presiden gitu. Itu in generalnya ya. Jadi kayak gini, lo kalau analogi sederhananya, kalau lo punya perusahaan nih, lo butuh sekretaris kan? Yeah. Lo butuh sekretaris untuk mengurusi ya administrasi atau mengurusi hal-hal teknis lainnya gitu untuk seorang direktur gitu atau GM gitu kan di sebuah perusahaan. Nah ini sama gitu, cuma kita sekarang ngurusnya itu presiden gitu. Nah, jadi siapapun presidennya, kita akan urusi sama gitu karena kita punya SOP kan gitu. Nah, di Setnek itu sendiri dia punya banyak lembaga gitu. Bukan banyak lembaga, punya banyak deputi yang mengurusi hal-hal yang berbeda gitu. Misalnya kayak sekarang nih yang kayak lagi heboh misalnya Omnibus Law ya. Kan kalau mungkin di teman-teman ngikutin sekarang dari DPR sudah diserahkan ke Setnek gitu kan. Ya apa sih Setnek, apa hubungannya? Ya karena Setnek salah satu tugasnya itu ada deputi perundang-undangan ya tadi untuk selain mengecek apakah suatu undang-undang atau produk hukum itu sesuai dengan SOP atau kaidah-kaidah untuk menjadi undang-undang yang sudah fix gitu. Nah itu ada deputinya yang ngurusin itu gitu. Jadi dibahas tuh pasal-pasalnya itu apakah ada term atau kayak salah kata atau apa gitu. Nanti tuh ada yang meriksa dan nanti setelah udah firm semua dan dinomori
menjadi nomor undang-undang yang fix itu di Setnek gitu. Karena Setnek yang jadi ujungnya nanti kan ditandatanganin oleh presiden gitu. Gitu. Nah, kalau gue di humas gue humas itu berarti kan kita mendiseminasi informasi ya, memberikan informasi mengenai Setnek itu sendiri, dan karena Setnek ngurusin presiden, jadi mau nggak mau kita juga memberitahu ke masyarakat bahwa program-program apa sih yang sekarang sedang dijalankan oleh presiden gitu. Berarti kalau di provinsi itu kayak sekda lah ya, sekretaris daerah lah ya, secara Iya. Nah, gue nggak tahu, lo tahu, pasti lo kemungkinan besar sih lo tahu ya. Gue tahu ini pas lagi gue kuliah dulu sebenarnya, karena gue di kampus berorganisasi juga gitu. Terus ada kalau kita ngomongin ya, dan termasuk di perusahaan juga pasti ada sekretaris tadi ya, seperti yang lo bilang juga. Sekretaris itu secara bahasa ya, gue lupa sih dapat materi ini pas dulu lagi kuliah ini dari mana gitu. Sekretaris itu secara bahasa kalau nggak salah diambil dari secret kan. Gue lupa bahasa Yunani atau bahasa apa gitu. Yang arti dasarnya adalah rahasia gitu. Gue lupa rahasia. Bahasa Yunaninya apa? Secretum atau apalah, gue agak lupa ya. Nah, apakah fungsi Setnek atau sekretaris negara ini juga penting banget kan? Berarti kan harus ada hal-hal yang tidak perlu kalau dibuka harus ditutup, yang tidak penting diketahui mungkin belum tentu kan. Kadang-kadang kita ngomongin masalah keterbukaan publik kan agak was-was juga ya, kadang-kadang kita kan ada ngomongin yang mana keterbukaan publik, yang mana rahasia negara kan, harus ada yang mesti ditimbang kayak gitu kan ya. Bener nggak kayak gitu? Iya. Benar banget. Makanya apa ya, kalau kita itu di Setnek itu kan ada Pusdiklatnya, ada Pusat Pendidikan dan Pelatihan ya. Dan biasa tuh di tahun-tahun awal itu kita banyak banget nerima pendiklat atau topiknya itu yang spesifik banget gitu. Misalnya yang untuk awal-awal itu tata naskah gitu. Pokoknya istilah-istilah PNS banget ya. Gue juga pas lagi masuk, kan gue berangkat dari swasta ya dulu ya. Jadi ketika masuk itu, anjir itu bahasanya gila banget, tata naskah gitu, diklat tata naskah gitu. Nah tapi dari diklat-diklat yang kayak gitu tuh kita bisa jadi tahu gitu. Kayak tadi misalnya tata naskah ya, tata naskah itu kenapa sih harus dipelajarin? Karena kan kalau dari bawahan itu, mulai dari staff gitu ya, kita kan nanti kan akan mengurus kayak memorandum kayak gitu untuk antar instansi segala macam itu. Nah kita itu harus tahu kayak kode penomoran, itu yang paling simpel-simpelnya ya, sampai mulai nanti yang paling teknisnya itu bagaimana kita menyarikan atau bikin eksekutif summary kayak gitu. Nah itu tuh dipelajarin tuh semua di tata naskah. Nah tadi kalau misalnya kembali lagi ke yang rahasia tadi, kerahasiaan, itu ada diklatnya juga, kerahasiaan dinas kalau nggak salah. Itu nanti kita diajarin juga, karena kan sekarang udah ada hukumnya juga, namanya keterbukaan informasi publik ya, KIP kalau nggak salah. Nah itu ada beberapa, emang sih kita kan sekarang dituntut pemerintah itu untuk terbuka kepada masyarakat gitu kan, tapi menurut undang-undang itu ada beberapa poin yang dikecualikan. Apa aja? Kalau seingat saya ya, salah satunya itu hal-hal yang berhubungan dengan keamanan negara gitu. Nah itu salah satunya, kayak misalnya apa, jumlah persenjataan kita, misalnya jumlah alutsista kita itu berapa tuh, jumlah yang firm ya, itu nggak bisa diekspos. Karena apa? Itu jadi threat kan, jadi ancaman buat negara kita. Kalau negara lain tahu, oh ternyata Indonesia punya submarine jumlahnya segini, letaknya di sini, kan gampang kan kalau misalnya mau menyerang gitu, tinggal hancurin aja tuh galangan kapal yang di sini gitu. Atau hal-hal lain yang rahasia juga, misalnya apa ya, yang membahayakan, tadi kan itu membahayakan negara ya, ada juga membahayakan keselamatan gue sih presiden. Iya itu sih, ya itu pasti, itu pasti juga sih. Tapi saya ingat gue sih itu sih yang gue yakin. Nggak nyaman gitu. Iya, karena gue harus jaga-jaga juga sih. Karena kan yang nonton kan
Bisa juga dari kantor. Iya, iya, oke. Nah, iya, oke. Gue paham. Makanya tadi kan gue bilang memang ada hal-hal, ada batasan. Gue nggak ngerti undang-undangnya, cuman secara apa ya, secara etik aja sih. Secara etik pasti kan ada hal-hal yang memang tidak bisa jadi konsumsi publik juga. Ada batasan antara mana keterbukaan publik, mana rahasia negara ya. Mungkin tadi yang lo contohkan itu. Kalau buat yang dengerin yang mau tahu undang-undangnya nanti bisa dicari lah ya, undang-undang tersebut apa aja yang Ya, keterbukaan informasi publik gitu. Oke. Undang-undangnya keterbukaan informasi publik. Jadi kembali lagi misalnya kayak tentang sosial media ya. Jadi tuh kalau orang-orang setnek itu ya, kita tuh harus pinter mengontrol apalagi sosial media kita gitu kan. Karena kan gatel misalnya ada tamu siapa datang ke istana, lo misalnya ngajak foto bareng sih mungkin mereka welcome gitu kan, atau misalnya lo foto welcome, tapi kan kita nggak tahu intention mereka ke situ tuh apa gitu kan, dalam rangka apa. Dan kalau lo post kan itu bisa ya mungkin nggak membahayakan, tapi kan bisa menjadi ada dinamika politik yang bermain di situ kan, bisa jadi ini juga kan, bisa jadi apa ya bergejolak lah gitu. Apalagi misalnya lo punya follower banyak gitu, misalnya tiba-tiba nggak ada angin nggak ada hujan, lo tiba-tiba post siapa datang ke istana gitu kan, padahal itu wartawan nggak ada yang tahu, ini nggak ada yang tahu, terus tiba-tiba loh ini dalam rangka apa nih, ntar orang mulai tuh mengait-kaitkan kan, ini kayaknya dalam rangka ini ada jabatan yang kosong yang ini. Nah itu bisa jadi rumit kayak gitu bos gitu. Makanya kalau di setnek ya harus pintar-pintar juga sih, nih kira-kira kalau gue post ini kayaknya efeknya kayak gini gitu. Itu tuh harus sudah mikir panjang sih, makanya nggak bisa gatel juga tangannya. Apalagi kalau dokumen-dokumen. Oh iya, kembali lagi tadi ya, rahasia itu salah satunya tuh ada dokumen-dokumen juga kalau di kita itu yang ada klasifikasinya. Jadi kalau misalnya udah ada yang bacaannya sifatnya rahasia, itu udah kita nggak, ya for your eyes only aja, nggak bisa dipoto, nggak bisa lo copy, lo ini, tapi lo bisa baca, mungkin baca dari meja lo bisa gitu, tapi ya udah lo nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Nah itu kan kadang suka gatel, bener gatel. Makanya kan kadang suka ada banyak bocor, misalnya undang-undang belum jadi bocor itu, atau misalnya peraturan, bahkan misalnya peraturan belum, padahal itu belum ditandatanganin, atau misalnya masih draft tapi udah bocor, jadi polemik gitu di luar gitu kan. Nah itu mungkin kan pasti ada beberapa tangan yang mungkin nggak tahan untuk temptation untuk memposting duluan gitu tuh. Itu yang kayak gitu-gitu kan yang harus dikontrol sih sebenarnya. Iya. Gitu. Gue jadi ingat ini ada temen gue juga ya yang PNS, nggak usah sebut lembaganya ya, pokoknya di sekitaran itulah ya dia ininya PNS-nya kantornya gitu. Dia kita ada grup kampus gitu, ada grup kampus, dan dia suka, gue lupa ya, dia suka nge-share akun Twitter apa ya, pokoknya semacam kayak akun Twitter alternya PNS gitu. Jadi yang suka komplain, gue lupa namanya apa ya, karena gue juga nggak follow. Lo follow nggak itu akun apa namanya? Gue juga lupa. Enggak, gue nggak tahu malah. Ya ada kayak gitu. Nah di situ sering tuh dia mention bilang gini gitu, grup ini keroco mumet nih, gue keroco mumet nih, kayak gitu lah. Jadi karena memang di akun tersebut sering terjadi ya namanya di mana-mana orang kerja pasti kan ada yang dikomplainin kan. Jadi ada. Iya, benar. Nah, tapi dia nggak ngebocorin kan? Maksudnya nggak ada suatu dokumen di foto gitu kan? Enggak kan? Enggak, hanya kayak komplain. Iya, nggak puas aja kan sama birokrasi lah atau apa gitu kan. Iya, dan untuk lucuan konteksnya kayak gitu. Nah, kalau sama sosial media ya, tadi lo bilang salah satu yang lo pelajari juga adalah sosial media dan government kayak gitu ya. Bagaimana government menyikapi sosial media dan seterusnya kayak gitu. Gue baru nonton ini, udah agak lama sih, sebulanan yang lalu. Ada film di Netflix judulnya tuh Sosial Media Dilema ya, film dokumenter sih. Iya. Film dokumenter. Banyak mengkritisi tentang sosial media saat ini gitu. Terhadap personal sih, memang banyak bikin bikin ketagihan kita karena dopamin tertrigger dengan like dan segala macam kayak gitu-gitu. Terus bagaimana korporasi media sosial tersebut mengeksploitasi data kita dan segala macamnya, kayak gitu-gitulah hal-hal negatifnya. Nah, cuman ada yang menarik bagi gua di situ adalah dia ngebahas, salah satu poinnya adalah ngebahas
pemilu Amerika sebenarnya. Pemilu Amerika dalam konteks keterlibatan negara lain, negara dunia lain gitu terhadap campur tangan terhadap pemilu Amerika. Kan itu udah jadi isu yang umum ya, udah jadi isu yang umum. Ada negara ya kita sebut saja Rusia gitu ya, katanya ada Rusia dan Cina ada campur tangan dan segala macam yang tidak bisa dibuktikan secara real. Nah, tapi di film tersebut sempat salah satu narasumbernya di situ bilang itu bisa saja bahkan secara real terjadi dengan memanfaatkan sosial media. Misalnya, gue pengen ya ibarat kayak dagang aja. Kalau dagang kan sekarang misalnya gue bisnis, gue pengen mempromokan usaha gue mengiklankan produk ataupun apalah di sosial media dan bikin target marketnya dan segala macam, dan akhirnya terpapar si segmen market yang gue inginkan. Ternyata itu bisa terjadi dalam skala yang lebih besar, dalam skala negara gitu, misalnya dalam praktek swasta. Misalnya gue punya market di Singapura atau gue punya market di Malaysia gitu, gue bisa aja mentarget masyarakat Malaysia kan terhadap produk yang gue promokan kayak gitu. Nah, kalau di film dokumenter tersebut bilang negara-negara yang tadi kita sebutkan itu yang ingin mempengaruhi Amerika juga melakukan itu, tapi yang mengkampanyekan, yang membantu kampanyenya misalnya presiden ya kayak gitu. Terus karena misalnya kalau presiden yang terpilih akan ada kemudahan atau dianggapnya lemah ya kayak gitu-gitulah, ada intensi seperti itu negara lain. Pandangan lu gimana terhadap itu? Apa kalau mempelajarinya juga atau ya bagaimana pandangan lu aja secara umum gitu? Iya, kalau gue juga sih sebelum berangkat kan emang ya kita tahu lah bahwa tren sosial media kan makin hari makin banyak digunakan juga kan, baik yang tadi mulai berangkatnya buat entertain doang, sampai sekarang bisa dipakai buat politik ya. Tadi lo udah sebutkan juga kan, misalnya di Amerika tuh buat kampanye gitu kan. Sama di jurnal-jurnal yang gue baca juga, di jurnal ilmiah juga banyak contohnya juga emang, yang contoh berhasilnya dari kalau lo pakai sosial media untuk mempromot politik lo gitu, baik itu dalam hal pemilihan presiden atau pemilihan skalanya lebih kecil gitu, atau negara, baik negara yang sudah mateng kayak misalnya Amerika, atau bahkan negara yang masih mencari bentuk demokrasi gitu kan. Nah, itu tuh semua itu mempunyai ciri khas masing-masing dalam menggunakan sosial media gitu. Dan gue sepakat banget sih kalau emang itu bisa, sosial media itu bisa digunakan untuk tujuan-tujuan tertentu yang spesifik gitu, yang kayak tadi misalnya untuk memenangkan salah satu calon gitu, itu mungkin aja bisa kan, bisa kalau apalagi kalau misalnya sekarang kita tahu bahwa algoritmanya aja bisa diatur gitu kan, bisa disetting kan dari sosial media itu. Dan yang kalau untuk kasus Indonesia ya, kalau gue kan soalnya penelitian gue di Indonesia ya, sebenarnya yang lebih bikin kompleks juga, banyak juga sih, bukan cuma Indonesia, tapi salah satu yang mengakar yang contoh konkret itu di Indonesia adalah kepemilikan media platform di Indonesia gitu. Kayak misalnya stasiun TV atau media cetak itu di ownernya itu akan bermain di politik gitu kan. Nah, ini makin kompleks lagi dengan sosial media. Karena apa? Karena nanti kalau di kasus gue soalnya ingin meneliti tentang agenda setting. Kalau lo menggunakan sosial media untuk agenda setting gitu. Nah, kalau di agenda setting ini kan, mungkin Mas Panji pernah dengar juga ya, agenda setting itu teorinya kan berangkat dari penelitian tentang pemilihan presiden juga di Amerika juga. Nah, dulu itu karena sejarahnya ya, waktu di pemilihan presiden di tahun itu masih menggunakan media cetak, mass media massa gitu, salah satunya koran dan televisi gitu kan, dan dulu juga masih dominan juga radio gitu. Nah, sekarang walaupun kayak misalnya koran atau TV atau radio masih ada, tapi kan mungkin dominasinya nggak seperti dulu gitu. Sekarang ada sosial media, semua orang bisa bebas berekspresi, bisa menyuarakan suara politiknya. Nah, tapi yang bikin kompleks
dengan adanya kepemilikan media oleh owner yang bermain di politik, nah ini nambah dinamika juga nih, nambah dinamika kalau misalnya menjelang pilpres lah, anggap aja sebagai contoh ya, pilpres ini tuh kalau misalnya kita agendanya bisa di-set, misalnya ketika kan kemarin berarti ada dua capres kan, ada Presiden Jokowi sama Prabowo gitu ya. Nah misalnya sebagai contoh, ketika Jokowi nge-tweet gitu atau nge-post di Facebook, nah gue melihat apakah tweetannya ini atau postnya ini diangkat menjadi berita oleh media-media di Indonesia gitu, baik cetak atau misalnya televisi gitu. Jadi suatu berita. Nah, karena berita ini bisa mengarahkan publik untuk memilih memilih kandidat tertentu gitu kan. Dan cara dia nge-framingnya pun itu juga akan mempengaruhi publik juga kan. Nah, gue melihat agenda setting itu tadi digunakan. Sejauh mana bisa di-set dan gimana cara prakteknya mindah dari sosial media bisa masuk ke media gitu, mainstream media disebutnya, dan bisa nanti mempengaruhi hasil voting di Pilpres di Indonesia gitu tahun 2019 gitu. Itu menarik banget ya. Berarti kasus apa ya? Bahan tesis lo kemarin tuh bahan disertasi ya kalau S3 ya? Iya. Nah, itu berarti kasus yang Sama nyata. sih kalau di Australia. Tesis juga ya? Di Australia disebutnya tesis juga sih, sama-sama tesis, S2 sama S3 sama-sama tesis. Iya, itu menarik karena kasusnya kan real banget kan 2019 kemarin lagi kan apalagi kalau sosial media tahun lalu kan ya semenjak ada corona aja kita lupa gitu. Cuman kan tahun lalu tuh friksinya sangat-sangat sangat-sangat intens banget ya di tahun pemilu itu. Ya itu jadi real case yang menarik. Iya benar. Iya, gue jadi ingat kembali lagi yang kayak tadi salah satu kayak agenda Australia gitu misalnya memberikan beasiswa. Ya salah satu contohnya kayak gini, kayak misalnya kita yang PSD itu kayaknya sih diarahkan sebisa mungkin ngambil datanya di Indonesia gitu. Kayak gue gitu kan, gue ngambil contoh datanya kan di Indonesia kan. Nah itu kan mereka juga ingin belajar juga berarti tentang Indonesia gitu kan. Belajar dalam arti yang bisa literally belajar atau belajar dalam tanda kutip gitu ya tentang data di Indonesia. Nah waktu itu gue juga berangkat sebenarnya nggak spesifik mau tentang Pilpres 2019 gitu sebenarnya. Ketika bikin riset proposal, gue tadinya ingin melihat penggunaan sosial media in general aja gitu. Maksudnya kalau di kementerian itu gimana sih? Karena kalau waktu gue berangkat itu gue melihat bahwa sosial media ketika dipakai oleh humas kementerian waktu itu dipakai nge-treatnya itu sama kayak lo make sosial media sebagai personal gitu kan. Nah mungkin waktu itu contoh kasusnya yang udah bagus sih kayak TNI AU gitu kan di Twitternya itu yang udah lumayan udah bagus banget bahkan untuk tingkatan kementerian gitu. Kalau sekarang udah nambah lagi kayak misalnya dari Kemenq itu juga bagus banget cara mereka menghandle sosial media. Nah tadinya itu gue mau meneliti tentang itu awalnya, tapi kembali lagi kan ketika kita nego terus sama supervisor, terus ternyata ada kasus yang lebih menarik dan lebih update kayak tadi Mas Panji bilang, jadinya ya bisa berubah itu di tengah jalan itu bisa berubah. Oh ternyata nih kayaknya lebih secara akademik juga memberikan sumbangsi lah untuk bidang komunikasi kayak gitu. Dan emang benar kan kemarin friksinya juga di sosial media kan tajam banget kan polarisasinya antara kubu A sama kubu B ini sangat-sangat sangat-sangat panas lah, sangat-sangat ketara banget gitu di sosial media gitu. Gue gitu sih Mas Panji. Gue pernah dengar dari siapa ya, kayaknya ada podcast orang juga gitu ngomongin oke lah kalau lembaga negara, pemerintah misalnya kementerian ataupun pemerintah provinsi atau TNI AU tadi ya yang lu bilang contohnya bagus gitu. Menurut gue memang
cukup bagus ya sekarang ini gitu. Mungkin 5 tahun terakhir ini udah jauh lebih bagus. Gitu. Tapi menurut gue yang agak kurang adalah personal dari pejabatnya dalam memanfaatkan sosial media pribadi sih memang. Tapi kan kita ngefollow personal juga gitu. Misalnya menteri Figurnya ya. Figurnya gitu. Jadi lembaganya sih udah cukup bagus gitu, tapi personal yang mungkin karena gap umur juga, ada usia juga, ada belum tahu cara ya misalnya kalau salah contoh yang bagus menurut gua kan kayak dan jauh lebih awal adalah misalnya Gubernur Jawa Barat saat ini gitu Kang Emil gitu kan, itu udah dari tahun sebelum dia wali kota kan udah bahkan tagline dia waktu itu kan kalau nggak salah dia bilang gue kebetulan adalah anak Twitter yang kepilih jadi wali kota kayak gitu kan ibaratnya. jadi dia mencitrakannya seperti itu gitu. Jadinya dia udah aware banget dengan keberadaan sosial media di mana mungkin kalau secara politik bisa dilihat mungkin banyak masa mengambang di situ dan segala macam. Ya terlepas dari itu tapi pemanfaatan terhadap sosial media personalnya cukup bagus gitu. Nah, yang kurang adalah ya ini sih yang selain ya mungkin udah mulai banyak yang aware lah kayak Pak Ganjar itu juga udah bahkan YouTuber juga kan dia bikin YouTube dan segala macam. Yeah. Nih menurut gue mungkin kalau ini ya kalau lo balik nanti ke Indonesia ya salah satu ya atau mungkin topik yang bisa lo coba share gitu di sosial media adalah bagaimana pejabat-pejabat memperlakukan cara bersosial media gitu. Daripada lembaganya menurut gue udah pasti mereka ngikutin aturan kan, ada SOP lah, ada apa segala macam. Tapi pejabat-pejabat kayak ada menteri kemarin nge-share film bajakan itu kan aduh. Oh iya, bajakan. Maksudnya ya ini benar sih itu tingkat literasi digital mungkin tadi kayak public figure atau pejabat gitu ya mungkin ada beberapa yang masih kurang kan, yang itu perlu diedukasi sih emang kayak gitu. Tapi mereka sudah aware sebenarnya bahwa sosial media ini bisa dipakai untuk menyampaikan informasi gitu kan. Ya mungkin caranya mereka aja yang kurang tepat gitu. Sama seperti sebenarnya kalau kita ngelihat Donald Trump juga kayak gitu kan. Maksudnya dalam hal penggunaan Twitter gitu misalnya. Mungkin orang-orang kalau dulu ngikutin Twitternya POTUS gitu ya, President of United States gitu kan, waktu zamannya Obama, bisa dilihat, maksudnya orang imbang gitu, antara yang ngikutin akun Obama sama akunnya si POTUS ini, yang akun resminya presiden, siapapun presidennya, itu akan ada nih si akun ini gitu. Nah, itu sama gitu, maksudnya akan menjadi rujukan yang sama gitu. Tapi kan kalau sekarang zaman Donald Trump, kayak media atau orang-orang pendukungnya atau lawan politiknya, dia akan nge-refernya ke akun personalnya Donald Trump gitu, karena itu jadi kayak dirinya dia sendiri gitu kan, dengan segala keunikannya dia gitu. Nah mungkin sama kayak misalnya di Indonesia, kalau kita nggak kontrol, kalau nggak ada yang memanage gitu ya tadi, akun-akun personal tadi, ya akan keluar yang sifat aslinya kayak gitu. Emang sebenarnya itulah gunanya kayak konsultan komunikasi ya, konsultan yang memanage akun-akun sosial media public figure sih seharusnya. Ya yang tadi Mas Panji contohin itu juga salah satu atau salah dua figur yang udah baik menggunakan sosial media sih, kayak Ganjar Pranowo sama Ridwan Kamil. Kenapa? Karena ada senior gue di sini yang neliti tentang itu gitu, tentang Ridwan Kamil dan Ganjar Pranowo itu, dan hasilnya emang positif sih dalam hal penggunaan sosial media ya, dan mereka itu sangat-sangat bagus gitu memanage sosial medianya. Ya karena kepentingan politik. Ya karena gue mindsetnya kan di bisnis ya. Menurut gue kalau itu ada marketnya, berarti kan ada yang bisa kita jual kan maksudnya. Berarti kalau misalnya itu adalah banyak kebutuhan nih, misalnya banyak public figure, misalnya konsultan apa tadi istilah konsultan media kayak atau komunikasi gitu. Komunikasi itu bisa dibikin lah produknya kayak gitu. Bagaimana cara mengajar atau etika bersosial media yang baik dan benar kayak gitu. Sekarang sebenarnya gue percaya ilmu kan bisa diformulasikan kan. Ilmu kan bisa diformulasikan. Bisa
ajarkan. Sebenarnya kan kayak gitu kan, formasi itu bisa diajarkan dan bisa Hmm. diteruskan atau direpitasi lah, diulang kayak gitu. Jadi harusnya sih memungkinkan ya. Ini Nanti kita bisa tuh collab tuh kayaknya. ya 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 ya. Ini bro, tadi gue juga apa ya? Ada sesuatu yang pengen gue garis bawahi tadi cuman lupa. Oh ini yang tadi lo contoh apa media mempengaruhi opini. Menurut gue itu ini banget sih. Itu bener banget juga ya. Gue pernah denger juga di podcastnya siapa gitu ya, mencontohin Amerika gitu. Amerika ketika zaman radio lagi tinggi-tingginya, itu presiden yang menang adalah, gue lupa siapa ya, Kennedy apa ya, apa Ronald Reagan lah kalau nggak salah, yang suaranya ngebas berat, asik gitu. Jadi ketika dia kampanye, Hmm. Hmm. ibu udah langsung jatuh cinta tuh kayak gitu. Jadi wah ini suaranya berwibawa banget nih. Iya, Nah wibawa. ketika masuk ke area TV, yang menang itu adalah yang menang baru Reagan nih. Reagan kan dulu aktor. Jadi yang menang adalah Reagan. Kenapa? Iya. Dia tampan kayak gitu kan, karena dia ganteng lah kayak gitu, secara fisik dilihat enak gitu, itu menang gitu. Nah ketika masuk ke zaman sosial media, kalau nggak salah masuknya ke Obama kan. Obama udah mulai memanfaatkan Facebook dan segala macam dengan manuver-manuver. Jadi memang bagaimana kita mempersepsikan apa ya mungkin dalam ranah yang di orang banyak ini ya itu politik gitu atau pemerintahan yang kita pilih gitu kan. Salah satunya ya adalah interaksi media ke kita, ke masyarakat yang lagi eksis, dan saat ini kan apa ya, sosial media ya, jadi itu jadi ini banget sih, jadi yang urgent banget gitu. Iya. Jadi kalau gue bisa jelasin sedikit tentang finding gue ya, tentang hasil temuan riset gue, karena kan gue udah tahun terakhir nih sebenarnya udah mau tinggal submit doang lah dengan beberapa revisi. Salah satu finding gue itu temuan gue adalah gue jadi sosial media yang gue teliti itu waktu itu sebenarnya gue mau ada 4 platform gitu, kayak misalnya YouTube, Instagram, Twitter, sama Facebook. Nah cuma kalau untuk tingkatan PhD katanya kan dia harus narrow down banget ya, harus spesifik ya. Jadi disuruh pilih salah satu gitu. Nah waktu itu gue milih Facebook sih, karena kalau Twitter orang tuh sudah banyak yang neliti gitu kan. Dan emang kalau Twitter tuh lebih gampang narik datanya, pakai API-nya itu dia gampang narik data engagement, jumlah share kayak gitu, retweet kayak gitu tuh lebih gampang dan lebih banyak yang neliti juga. Nah, sedangkan di satu sisi kalau gue tuh akhirnya ngambil Facebook dengan pertimbangan Facebook di Indonesia juga jumlahnya tinggi gitu kan, jumlah pemakai Facebook gitu. Dan yang kedua, masih jarang yang meneliti tentang Facebooknya dibandingin Twitter gitu ya. Kan kalau Twitter banyak ada kayak misalnya Drone Emprit kayak gitu-gitu kan, itu platformnya Twitter. Nah, salah satu temuan gue adalah ketika kampanye di Pilpres tahun lalu itu di Facebook ya, kita ngomongin Facebook, engagement tertinggi itu selain ketika kampanye terbuka. Jadi kan ketika debat Pilpres debat Capres kan berapa kali tuh ya, ada sekitar 4 kali atau 5 kali ya. Nah, itu tuh engagement tertinggi itu biasanya tuh di hari debat Capres gitu. Nah, itu mungkin itu bisa secara teori itu bisa dijelaskan ya. Maklum lah, maksudnya selain gencar-gencarnya posting juga emang memberikan kayak semangat atau motivasi dari supporter-supporternya kepada capresnya gitu kan. Nah, tapi yang unik adalah selain tanggal-tanggal debat, ternyata yang paling tinggi itu adalah 3 hari terakhir sebelum hari pencoblosan, which is itu adalah silent day atau masa tenang. Nah, 3 hari ini sebenarnya masa tenang sebenarnya, tapi engagement-nya paling tinggi, bos. Maksudnya tinggi gitu, hampir setara dengan ketika hari-hari debat capres gitu. Kenapa nih, maksud gue? Nah, ini malah yang unik gitu kan. Mungkin kalau gue ngambil yang tadi debat itu, ya mungkin nggak biasa aja, mungkin orang juga udah memaklumi, tapi ternyata di 3 hari ini kok malah tinggi banget engagement-nya, baik misalnya
ada percakapan atau misalnya jumlah riset, jumlah share gitu, jumlah komen segala macam tuh tinggi semua gitu. Nyata di 3 hari ini, walaupun secara aturan gitu ya KPU kan melarang untuk kampanye lagi kan karena udah bukan masanya kampanye 3 hari ini. Nah ternyata inilah yang bisa dijadikan celah gitu oleh incumbent, khususnya incumbent gitu ya. Karena apa? Pertama, di 3 hari ini ternyata kalau kita spesifikin lagi, apa sih temanya nih kok sampai orang engagementnya tinggi banget ya? Ternyata kalau gue lihat di penelitian gue, yang pertama itu adalah masalah agama. Kenapa? Jadi kalau lo ingat, ketika di 3 hari ini, Jokowi itu habis hari terakhir debat, itu hari terakhir kampanye juga, besoknya udah masa tenang hari pertama, dia terbang ke Arab Saudi untuk kunjungan kenegaraan tadinya. Salah satunya agendanya adalah kerjasama misalnya dengan pemerintah Arab Saudi di bidang macam-macam lah, ekonomi, tambang, segala macam. Tapi yang ditekankan adalah ke Arab Saudinya. Yang pertama. Yang kedua, yang selalu ditekankan juga adalah penambahan jumlah kuota haji waktu itu. Dan terkait agama juga, banyak di hari ini dia postingannya juga tentang privilege dia untuk masuk ke dalam Ka'bah gitu. Dan dia berdoa gitulah di dalam Ka'bah segala macam. Terus dia menyelenggarakan ritual haji gitu, kayak misalnya kunjungan ke makam Nabi segala macam kayak seperti itu. Dan ini yang ditonjolin. Dan yang tadi gue bilang kembali lagi ke media ya, mainstream media gitu kayak TV, koran itu, ini nggak ada yang diajak. Karena kalau secara aturan kan dia nggak boleh kampanye lagi kan. Nah, bagaimana media-media ini mendapatkan berita? Melalui sosial media, melalui postingannya Jokowi, baik salah satunya di Facebook gitu ya. Jadi kalau gue kemarin lihat di headline di 3 hari ini tentang Jokowi, fotonya itu akan sama di setiap media cetak gitulah, let's say ya, di media cetak fotonya itu akan sama, entah dia sedang rapat sama pejabat-pejabat Arab Saudi, atau yang kedua dia lagi nurunin Ka'bah. Dan ini adalah foto-foto yang diupload di sosial medianya Jokowi. Jadi lo kebayang nggak sih apapun yang dia lakukan, apapun yang dia posting itu akan jadi berita di media gitu. Apalagi khususnya, gue juga media yang gue teliti, media yang supporter, yang terafiliasi menjadi pendukungnya dia karena kepemilikan ownernya ini mendukung partainya ini mendukung Jokowi yang tadi gue bilang tadi deh ya. Lo tau lah kayak misalnya kayak MNC, ownernya siapa, kan partainya apa, mendukung siapa gitu kan. Nah ini kan akan relate nih semua. Nah itu tuh kebetulan, tapi untuk kasus yang agama ini, semua ini sama. Fotonya sama, narasinya sama. Narasi dalam arti misalnya tone-nya positif gitu. Tentang ya menjalankan ritual umrohnya, atau misal tadi penambahan jumlah kuota haji gitu. Nah, tapi ini tone-nya positif nih, baik yang sisi yang mendukung atau sisi yang berlawanan sama dia. Nah, tapi itu positif. Berarti kan lu bisa ngeset agenda kan di situ kan. Nah, itu salah satu isu yang dibahas tadi, agama. Terus ada 3 isu sih. Yang kedua itu isu mengenai infrastruktur atau keberhasilan di Jokowi selama 5 tahun ke belakang, atau infrastruktur gitu. Terus yang ketiga di 3 hari ini juga adalah isu keluarga. Jadi dia banyak juga ngepost tentang aktivitas dia bersama cucunya, sama keluarganya, pokoknya family banget gitu. Dan ini ketiga-tiganya, kalau lo lihat 3 isu ini adalah untuk bisa mengcounter lawannya gitu, untuk menyerang lawannya, karena kayak misal keluarga yang lawannya kan dari keluarga yang divorce kan. Nah terus yang tadi infrastruktur, ini kan capaian dia selama 5 tahun sebagai presiden, sedangkan yang lawannya
ada kita karya. belum lihat hasilnya gitu, belum lihat hasil kerjanya gitu. Terus yang kayak tadi agama juga ini makin menegaskan bahwa agamanya emang Islam dan dijalankan dengan baik. Sedangkan yang satunya lagi mungkin masih banyak yang meragukan kayak gitu. Itu sih temuan gue Ya itu menarik banget sih bro. salah satunya. Itu tuh menarik banget sih. Gue Hmm. sendiri kurang aware ya terhadap itu karena mungkin memang bukan bidangnya. Apalagi kalau spesifik tahun lalu tuh gue udah secara jujur sebenarnya males banget milih ya. Cuman dan 3 hari Iya. lu tuh gue lagi di Cina, jadinya gue nggak aware sama sekali dengan berita Indo gitu. Pun gue balik ke balik ke Indo karena lagi ya karena nyokap gue orang ini aja ngurusin TPS gitu. Jadi lu pulang lah kayak gini-gini. Oh, jadi gue mendadak pulang jadi waktu itu jadi hampir udah nggak mau nyoblos tapi akhirnya nyoblos hari H, datang nyampe Indonesia hari H, nyoblos tuh jam 1 udah mau closing, jadi bener-bener ya udahlah karena nyokap aja kayak gitu jadi. Tapi tapi itu temuan yang menarik karena gue nggak aware sih tiga hari itu ya. Dan tapi menurut gue gini sih poinnya adalah mungkin bisa jadi ya walaupun itu dikatakan hari tenang atau masa tenang, tapi kan memang yang dikatakan masa tenang adalah nggak boleh mengajak untuk memilih kan. Tapi ketika dia mensiarkan agenda pribadinya atau agenda kenegaraan yang kebetulan ya privilege sebagai income karena dia juga mengurusi negara, ada kunjungan negara, jadinya ya mau nggak mau diuntungkan lah, ya itu privilege ya pasti mau nggak mau diuntungkan lah. Tapi itu menarik banget sih menurut gue. Iya. Itu menarik banget sih. Maksud gue dan 3 hari ini kan menentukan loh bagi swing voter, bagi suara-suara yang masih bimbang antara milih A atau milih B. 3 hari ini menentukan gitu. Dengan adanya pemberitaan yang dibombardir seperti ini ya mungkin kalau nanti ada penelitian lagi mungkin bisa diteliti juga seberapa besar sih misalnya pengaruhnya di 3 hari ini, mungkin bisa jadi temuan yang bagus juga gitu. Iya. Menurut gue itu akan menarik banget kalau ada yang neliti itu ya. Jangan-jangan nggak perlu panjang-panjang ngapainnya. Karena di 3 hari tersebut lawannya tuh nggak punya hak jawab kan, ibaratnya nggak punya hak. Iya. Jadinya kan ya udahlah. Counter ya. Iya, ini kita udah panjang banget nih ya obrolan kita nih. Iya. Malam banget ya. 1 jam lebih. Mungkin udah mau jam 9. Oh ya, istri lu udah di sana juga kan ya? Udah bareng ya? Udah nih kita akan selesai sekolahnya bareng. Wih, mantap banget. Di rumah stres nggak itu berdua? Ini masing-masing. Iyalah. Jadi kalau begadang nih, tapi anaknya begadang menjadi berdua gitu kan. Maksudnya tesis masing-masing kan. Gitu. Apalagi kan kayak semester ini kan semester terakhir istri gue. Jadi semester dia kan S2, jadinya ada tesis juga kan. Nah, jadi sama-sama ngerjain tesis gitu malam, tapi tesisnya dia, gue ngerjain tesis gue gitu. Tapi enak ada teman begadang jadinya. Iya. Ini bro, terakhir mungkin ya. Kehidupan di sana gimana nih? Corona gimana? Terus juga gue lihat lu masih bahkan terus-terusan lari kan, artinya nggak terlalu seketat kayak gitu-gitu kan nih. Iya, benar. Iya, jadi banyak, kemarin kan gue juga ikut jadi speaker di beberapa webinar juga, banyak yang nanya kok nggak pakai masker sih mas, apalagi waktu itu ada yang request panitianya yang request kalau bisa background-nya itu di luar ya gitu, maksudnya biar kelihatan Australinya gitu. Nah terus kan di luar pada mandir-mandir tuh, gue tuh kan settingannya kampus, kok mandir-mandir pada nggak pakai masker kayak gitu-gitu. Nah itu jadinya kalau di sini semenjak awal emang Australia itu semenjak awal COVID mulai menjadi isu internasional, dia emang nggak menerapkan penggunaan masker sih. Malah penggunaan masker itu bagi yang sakit sebenarnya gitu. Nah sama di sini juga ada PSBB waktu itu ada. Mereka sih nyebutnya bukan lockdown juga ya, karena kita masih dikasih hak untuk misalnya ke swalayan atau misalnya ke rumah sakit, ke klinik, atau misalnya ke beberapa tempat-tempat esensial gitulah, kebutuhan-kebutuhan dasar itu masih diizinkan dulu ya waktu di awal-awal itu. Nah, kalau di sini kan orang ini banget nurutin banget gitu. Jadi ketika itu diberlakukan semua juga
mengikuti aturan tersebut. Nah, jadi apa? Ketika orang udah mulai mengikuti, kasusnya kan turun, sampai akhirnya sekarang udah beberapa bulan ini Queensland termasuk yang sudah 0 kasus barunya gitu. Nah, tapi dia masih ada tutup border untuk NSW atau Sydney, kotanya itu Sydney. Nah, itu ditutup karena masih banyak kasus di sana gitu. Jadinya khusus yang state itu NSW dia masih tutup, tapi state yang lain dia terbuka. Kalau ada yang mau datang lewat darat atau laut, mereka udah Queensland ini udah terbuka. Dan di sini karena tidak ada pembatasan, udah dibuka lah, udah di-relax pembatasan tadi, jadinya udah bisa beraktivitas dengan normal sih kayak gitu. Jadi kayak tadi lo bilang, gue sekarang hobi lari ya karena kembali lagi karena tadi COVID kan, jadi nggak ada, karena border tutup, nggak ada tamu. Yang biasa gue dulu bawa rombongan short course gitu, atau biasanya sering bantuin KBRI atau KJRI bawa pejabat ketika datang ke sini, baik untuk urusan kantor atau misalnya conference segala macam. Sekarang nggak ada pejabat, nggak ada tamu lagi yang datang. Dan gue tesis sudah mau selesai, ya udah akhirnya iseng, ya udahlah daripada ini olahraga aja gitu. Itu jadinya olahraga, ya alhamdulillah sih malah jadi sehat gitu. Dan sekarang juga physically gue lihat lo kan keto juga ya, diet ya. Jadi diet lo tambah dengan olahraga jadi makin ini ya, shape-nya makin oke ya. Turun berapa bro? Gue sekarang udah 1 tahun ya. 1 tahun itu total turun 23-an. 23 kilo. Gokil. gue ini salah satu. Apa? Lu juga kurus kan? Dari terakhir kita ketemu 2017. Ya, dari situ sih gue jadi gue tahun lalu keto, tapi cuma 2-3 bulan lah. 2-3 bulan tuh turun 13 kilo lah. Nah, jadi terus habis itu gue jaga olahraga. Dan ini aja gitu. Nah, cuman gara-gara nih COVID lagi kan banyak di rumah, jadi aktivitas menurun agak naik lagi dikit. Nah, tapi kemarin gue coba keto lagi. Gue coba keto bulan Agustus lah. Gue coba keto, tapi nggak seketat yang tahun lalu gitu, banyak colongannya. Jadinya hanya turun sekitar 4 kiloan kayak gitu lah, 4-5 kilo. Terus ya udahlah, kayaknya gue olahraga aja deh, fokus. Tapi lo kok konsisten banget 1 tahun keto, bisa ini itu ya. Iya, jadi kan kalau dulu ya efek yang tadi ya, karena dari ketika datang gue udah dikasih tugas welfare officer, terus sering bantuin KBRI sama KJRI juga bawa tamu. Itu kan makanannya lo tahu sendiri kan, kita aja dimanjakan banget kan ketika 2 minggu itu kan makan terus kan. Itu makan terus, ada coffee break, ada break aja ada 2 kali sehari, makan 3 kali. Terus ketika ada tamu pejabat pun gue harus dampingin mereka, misalnya meeting atau misalnya habis meeting pun mereka misalnya malam, Firman di sini ada makanan apa, kan Australia misalnya terkenal steak kan, udah ya kita makan steak, malam-malam tuh makan steak. Terus gue pulang kan ada bini udah masak, masa nggak makan kan. Akhirnya gue makan juga padahal udah malam. Ya udah akhirnya akumulasi itu jadinya kan melar lah badan gitu. Makanya udah 3 tahun. Jadi ketika ngaca, anjir ternyata udah segede ini badan gue. Ya udah akhirnya ketika kemarin Agustus tahun lalu tuh gue ingat banget, ya udah kayaknya gue harus sudah mulai ngatur pola makan lah gitu. Dan yang belum pernah gue cobain itu tuh diet keto sih, karena gue udah nyobain macam-macam diet tapi nggak ada yang konsisten dan nggak ada yang berhasil, karena katanya diet itu pun katanya cocok-cocokan juga, nggak setiap orang itu bisa sama gitu hasilnya. Nah, gue kebetulan aja sih mungkin yang keto ini gue cocok banget karena makanannya itu pantangannya sesuatu yang gue masih bisa tahan lah gitu, dan pelampiasannya sesuatu yang gue suka gitu. Misalnya kan ini dilarang kan nasi ya, gue kayaknya kalau nggak makan nasi gue masih bisa lah gitu. Nah terus yang gue senangin misalnya daging. Nah tapi daging kan di sini malah dibolehin gitu kan, karena ngejar fatnya juga kan, ngejar protein juga. Nah ya itu makanya gue senang daging. Ya udah
ini suatu yang menyenangkan. Jadi kalau dan selain daging kan ada ayam, ada ikan. Jadi ketika gue bawa tamu pun dan ketika mereka ngajak makan, gue nggak bingung untuk nolaknya atau untuk milih menu yang sesuai dengan kita tuh gue nggak bingung gitu. Nggak kayak diet-diet yang lain mungkin yang agak susah nyari alternatif menunya gitu kan. Kan bawa tamu, lo yang nggak makan kan juga nggak enak gitu kan. Kayak gitu. Ya konsistensi gue akhirnya pelan-pelan ya mulai tadi lu bilang kalau 6 bulan pertama itu emang cepet banget sih turunnya. Tapi kayak sekarang aja gue, walaupun gue udah olahraga ya, kayaknya udah mentok gitu. Bukan mentok sih. Udah mulai stabil. Jadi gue udah 80 aja. Ini 80 gue udah hampir 2-3 bulan gue udah 80 terus. Gitu. Iya, betul. Gue juga keto nih, gue dari 2017 kita ketemu tuh gue nyoba-nyoba beberapa diet sebenarnya. Tapi yang paling happy ya gue keto sebenarnya. Cuman waktu itu gue berhenti karena gue check up kan. Nah keto kan memang fokusnya ke ketosisnya kan. Energi kita diambil dari si ketosis tersebut. Nah itu menyebabkan asam uratnya tinggi. Nah nyokap gue tuh agak khawatir. Betul. Jadinya ya udahlah, toh turunnya udah cukup signifikan, gue tinggal jaga aja nih, gue turun 13 kilo itu, gue coba jaga, ya alhamdulillah terjaga. Berapa bulan, lalu pandemi jadinya naik lagi dikit. Kena lagi gitu. Ya, benar. Jadi khawatiran lo sama sih kayak waktu itu gue juga khawatiran gue sama. Jadi ternyata gue udah baca-baca juga ada artikel nanti gue kirimin deh. Jadi tuh kalau selama kadar gulanya kita misalnya di bawah 80 kalau nggak salah ya. Jadi tuh walaupun asam urat lo dan kolesterol lo tinggi, selama gulanya rendah di bawah 80 tadi, itu nggak masalah gitu. Ada artikel nanti gue share deh. Dan bahkan waktu itu kalau Deddy Corbuzier sih dia menganalogikannya kayak gini. Si kolesterol itu ibaratnya kayak pemadam kebakaran. Itu. Jadi apa maksudnya? Jadi ketika terjadi kebakaran di suatu komplek gitu atau rumah, yang lo lihat siapa? Pemadam kebakaran kan, sedang madamin gitu. Nah, tapi kan lo nggak menyalahkan si pemadam kebakaran ini yang menyebabkan kebakaran itu gitu. Nah, tapi orang-orang seringkali salahnya adalah ketika ada orang kena stroke gitu atau misalnya ada yang sampai meninggal, ketika dilihat ternyata ada penyumbatan darah. Nah, itu terus di penyumbatan itu banyak ditemukan kolesterol. Nah, langsung dipukul rata bahwa oh ini gara-gara kolesterol bisa menyebabkan stroke, bisa bahkan sampai meninggal gitu. Padahal sebenarnya di tingkatan awal si kolesterol ini adalah penyelamat sebenarnya ketika ada kayak ada kerusakan tuh dia sebenarnya yang meregenerasi biar membenari yang rusak-rusak tadi gitu. Tapi kalau rusaknya makin hari makin parah kan dia nambel terus. Nah jadinya kan nutup gitu, malah jadi nutup. Nah dia yang disalahin, padahal dia sebenarnya tadi mau nolongin gitu. Itu sih kalau si Deddy Corbuzier bilangnya kayak gitu. Betul. Dan bahkan emang bener sih gue kemarin medical check up sampai ngecek asam urat, orangnya nanya sama gue yang meriksa, Mas, ini kalau pagi bangun sendi-sendi normal aja. Gue normal-normal aja, emang kenapa dok? Enggak nih hasilnya soal tinggi banget nih. Biasanya kalau udah hasilnya setinggi ini udah nggak bisa bangun gitu karena udah pegel banget katanya sendi-sendi. Gue sih alhamdulillah gue lari sekarang udah bisa sampai half marathon gitu kan. Makanya gue juga ya gue nggak ini juga sih, gue nggak menyarankan juga karena maksudnya bukan nggak menyarankan karena namanya diet atau pola makan itu kan ya tadi kembali cocok-cocokan dan mungkin kebutuhan tiap orang juga beda-beda. Mungkin ada yang punya diabetes dan mungkin nanti bisa konsultasi juga sih ke dokter gitu kan. Kalau diabetes bisa apa enggak karena kan gulanya kan jadi nggak ada asupan gula juga kan kalau keto kan, gantinya stevia gitu. Nah itu sih yang perlu dikonsultasikan. Karena gue beberapa kali gue posting, ternyata netizen nyinyir itu ada di mana-mana, Ji. Tetap aja. Jadi ada aja pasti ada yang komplain. Tapi kan tubuh perlu asupan karbo kayak gitu-gitu atau asupan serat kayak gitu dari sayuran. Kan kalau keto kan soalnya sayuran juga ada pantangannya juga, beberapa sayuran yang nggak boleh dimakan gitu.
Betul. Ya gitulah. Makanya gue sekarang ambil tengahnya, ya tapi konsultasikan dulu ya dengan ahli gizi atau dokter gitu. Jadi gue nggak bilang keto itu paling bagus. Gitu. Iya, tapi kalau gue ngerekomendasiin sih, tapi ke teman-teman dekat ya, maksudnya yang memang lo terima aja. Karena di gue cocok gitu, dan rata-rata di genrenya sama lah, kita sesama penyuka daging kan. Iya, Gue baru benar. happy gitu. Jadi tahun lalu tuh gue happy banget diet. Jadi gue kemana? Ya udah nggak apa-apa lah makan ini doang. Terus makan dagingnya kan jadi banyak kan. Terus jadi ya happy lah. Cuman iya benar sama. Gue lebih khawatir. Maksudnya bukan khawatir ya. Karena waktu itu ketika gue check up, dokternya memang menyarankan, oh ini udah terlalu tinggi nih kayak gitu. Nah terus nyokap gue juga bilangnya kayak gitu, ini kamu ketinggian nggak apa-apa nih kayak gitu. Terus udah banyak yang ngomongin kayak gitu, walaupun gue sama bini gue tadinya di awal keto, cuman akhirnya enggak, karena nggak cocok gitu kan. Gue bilang ke mereka sebenarnya nggak apa-apa, karena dia ngambil energinya justru dari situnya gitu kan, gue bilang. Cuman males lah, apalagi nyokap gitu kan, nggak enak dilawan terus gitu. Ya udah gue juga akhirnya udahan kayak gitu. Tapi ya kemarin nyoba lagi nggak terlalu signifikan, hanya 4 kilo. Tapi menurut gue itu diet yang di beberapa teman-teman di Bandung gue juga merekomendasikan dan pada berhasil kayak gitu sih. Oke, bagus tuh berarti. Oke bro, thank you siap. Terakhir mungkin ada yang pengen lo lo kasih saran gitu terkait dengan beasiswa, diet ataupun media sosial. Banyak ya mungkin karena tadi yang lo awal bilang kan tadi demografi audiens lo itu kan di atas berapa? 20 ya? Tapi 8. Yang paling pertama itu? 22 sampai 32 lah ya sih. Itu ceruk terbesar. Ya 22 sampai 32 sebenarnya itu adalah usia produktif kalau lo mau ngejar beasiswa ya. Baik mungkin kalau usia 30-an itu berarti udah, atau 25 ke atas itu biasanya untuk ngejar yang master ya. Jadi saran gue kalau emang mau serius belajar lagi atau sekolah lagi dengan biaya dari donor gitu untuk dapat beasiswa, prepare yourself. Jadi udah mulai mikirin nih dan udah mulai spesifik lo mau ngejar beasiswa yang mana, karena beasiswa itu kan banyak dan dia syaratnya beda-beda antara beasiswa satu dengan beasiswa yang lain. Nah kalau misalnya lo udah spesifik mau misalnya udah menentukan mau AS, nah udah lo harus mengulik benar-benar tuh sampai habis syaratnya apa aja lo udah mulai siapkan, terus lo mulai baca-baca tuh dari website orang, atau misalnya sekarang YouTube juga udah banyak yang ngebahas misalnya tips untuk tembus AS tuh, untuk ngisi formnya itu kayak gimana, untuk cara menghadapi interview kayak gimana, kayak gitu, itu tuh harus udah mulai dikulik habis-habisan gitu. Nah dengan lo prepare yang bagus dengan yang udah matang ini, itu akan kemungkinan besar akan keterima sih kalau saran gue seperti itu. Jadi jangan nunggu last minute gitu, karena itu sangat ini banget sih, sangat mempengaruhi hasil akhir kalau menurut gue. Jadi emang bisa mungkin lo jauh-jauh hari udah mempersiapkan itu. Jadi ketika nanti bukaan, biasanya itu bukaan misalnya untuk Australia Award tanggal 1 Februari sampai 30 April biasanya. Nah, itu tuh ketika bukaan tuh kalian udah siap sebenarnya, udah siap untuk submit. Jangan sampai baru buka baru mulai ngelengkapi berkas atau dokumen kayak gitu tuh udah hitungannya udah telat, karena takutnya nanti mepet-mepet. Kan kayak misalnya ngurus ijazah dalam bahasa Inggris, kayak gitu kan kadang kita harus ke kampusnya sendiri, atau misalnya transkrip dalam bahasa Inggris, itu kan harus ke kampusnya. Ya syarat-syarat yang kayak gitu-gitu yang butuh waktu kan, apalagi kalau misalnya kita sekarang udah kerja, makin susah lagi untuk izin untuk ngurus yang hal-hal perintilan kayak gini gitu. Jadi bisa mungkin harus udah dicicil sih, kayak gitu. Ya jadi preparation kuncinya kalau dari gue. Kalau S1 ada nggak sih? Terakhir ada S1 ada nggak sih AS? Nggak ada. Dia AS, S2, S3. Oke, itu ya. Sama sih, beasiswa yang lain juga jarang. Yang S1. Oke, itu ya. Makasih lagi bro. Thank you waktunya nih. Mudah-mudahan apa yang kita obrolin ada manfaatnya ya. Kalau dulu udah dari ngomongin beasiswa. Lagi tadi ya, sosial media sama diet.
Yang sosial politik juga. keren gitu ya. Bisnisnya malah ketinggalan gitu, gak ngomongin bisnis. Oh iya, tadi gue udah nyiapin malah tentang startup di Brisbane itu lah, nanti kita bikin edisi lain lagi lah. Iya. Betul. Termasuk itu juga tuh tadinya pengen gue tanyain, lupa gue jadinya. Cuma nanti deh ya, kita cari episode berikutnya karena udah panjang. Udah maghrib dulu nih di Jakarta, di Bandung nih. Oh, siap. Oke, thank you. Oke lah. Thank you ya. Ini gue tutup dulu. Oke, yuk. Thank you. Gue tutup dulu. Nanti kita udahan ya. Gue tutup recordingnya. Oke. Oke, ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah dengerin sampai habis. Semoga obrolan kami ada manfaatnya. Sampai ketemu di podcast Ngobrol Bisnis berikutnya. Bye.